Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sien Karsia Sidik dan saya akan mempresentasikan bagaimana gelombang feminisme dalam konteks sosial sebagai tugas dari psikologi komunitas. Jadi kita akan bahas dulu apa itu gelombang feminisme. Jadi gelombang feminisme itu digunakan untuk menggambarkan fase-fase historis. Kan gelombang itu diibaratkannya sebagai fase dalam perjuangan perempuan memperjuangkan kesetaraan gender. Nah, setiap gelombang itu memiliki fokus isu, strategi, dan juga orientasi yang berbeda sesuai dengan konteks sosial pada zamannya. Tetapi sebenarnya seluruhnya itu berakar pada tujuan yang sama, yaitu menentang sistem patriarki yang menempatkan perempuan sebagai kelompok subordinat atau kelompok yang terpinggirkan dalam kehidupan sosial. Nah, jadi sebenarnya ada berapa fase sih dalam gelombang feminisme itu? Jadi ada 4 fase. Fase pertama itu di akhir abad ke-19 atau tahun 1800-an sampai awal abad ke-20 yaitu 1900-an gitu. Yang berfokus pada hak-hak dasar seperti hak untuk hak pilih, lalu hak untuk pendidikan dan sebagainya. Dan tahun 1960-an sampai 1990-an itu sudah fase kedua atau gelombang kedua. Fokusnya itu ke isu sosial dan ekonomi. Lalu yang ke gelombang ketiga itu fokusnya ke keragaman dan juga pengalaman perempuan. Dan yang terakhir, gelombang terakhir itu fokusnya adalah ke isu digital dan juga kekerasan. Di gelombang pertama yaitu fokusnya adalah perjuangan untuk memperoleh hak-hak dasar secara hukum dan politik, seperti hak memilih, hak kepemilikan atas properti atau harta, hak atas pendidikan, serta hak untuk diakui sebagai warga negara yang setara. Pada masa ini, perempuan itu mulai menentang struktur sosial yang membatasi peran mereka hanya di ranah domestik. Jadi perempuan itu menentang untuk tidak di rumah saja dan mulai menuntut untuk mendapatkan akses juga ke ruang publik. Nah, gerakan yang paling terkenal yang menjadikan ciri khas dari gelombang ini adalah gerakan suffragette di Inggris dan Amerika Serikat yang menjadi simbol penting perjuangan pada gelombang pertama ini. Nah, kalau tokoh di Indonesia itu contohnya adalah R.A. Kartini, di mana Kartini itu kan menyuarakan pentingnya pendidikan dan juga kesetaraan bagi perempuan. Kumpulan suratnya yang sudah dipublikasi yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang itu menjadi sumber inspirasi bagi banyak perempuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Ia juga mendirikan sekolah Kartini pada sekitar tahun 1913 sekitar ada 7 sekolah di mana yang pertama itu berada di Semarang. Nah, yang kedua juga ada perempuan bernama Dewi Sartika yang juga merupakan pendiri sekolah untuk perempuan di Jawa Barat yang bernama Sekolah Istri yang lambat laun berganti nama menjadi Sekolah Dewi Sartika. Nah, kalian pernah gak sih nonton film Enola Holmes di Netflix? Nah, di film ini kita bisa melihat salah satu ciri khas dari gelombang pertama feminisme yaitu gerakan suffragette. Jadi ibunya Enola itu eh, membuat organisasi diam-diam, organisasi yang ilegal untuk melakukan gerakan suffragette atau gerakan militan atau gerakan radikal yang menuntut hak asasi perempuan, hak pilih untuk perempuan begitu. Di film ini kita bisa melihat ciri khas tersebut. Nah, dampak dari gelombang pertama itu apa sih? Yang pertama adalah kesadaran sosial. Dari perspektif sosial, gelombang ini tuh menunjukkan proses awal kesadaran gender kolektif bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan bukan semata-mata bersifat biologis, melainkan dibentuk oleh sistem sosial yang tidak setara. Lalu selanjutnya di pendidikan perempuan itu mendorong berdirinya lembaga pendidikan bagi perempuan dan meningkatkan partisipasi mereka dalam berbagai bidang, seperti sekolah istri yang dibangun oleh Dewi Sartika pada tahun 1904 di Bandung hingga sekolah Kartini yang dibangun pertama kali di Semarang.
Selanjutnya memasuki ke gelombang 2 itu di tahun 1960-an. Gelombang kedua feminisme itu lahir sebagai reaksi terhadap keterbatasan gerakan sebelumnya. Jadi fokusnya itu tidak lagi hanya pada hak legal seperti hak pendidikan, hak pilih, tetapi juga pada kesetaraan sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, isu yang diangkat itu meliputi kesetaraan upah, hak reproduksi, kesetaraan dalam rumah tangga, pembagian peran domestik, serta stereotip gender dalam media dan pendidikan. Dalam konteks psikologi sosial, gelombang ini tuh menggambarkan proses munculnya kesadaran diri perempuan terhadap posisi sosialnya, serta pembentukan identitas kolektif untuk menantang norma gender tradisional. Nah, di gelombang 2 ini jadinya ada reformasi hukum. Munculnya undang-undang anti kekerasan yang memberikan perlindungan hukum bagi perempuan. Seperti UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDRT. Walaupun disahkan pada tahun 2004, tapi sejak fase gelombang kedua itu sudah diajukan atau sudah diusahakan gitu. Lalu ada di bidang sastra dan media. Jadi dengan meningkatnya akses bagi pendidikan perempuan, eee, membuka peluang untuk pendidikan yang lebih tinggi dan pekerjaan, itu di akses pendidikan ya. Dan untuk sastra dan media itu jadinya tuh banyak penulis dan seniman perempuan yang mulai menyuarakan pengalaman dan perjuangan mereka melalui karya-karya seni dan sastra seperti, puisi. Dan di gelombang ketiga, itu menekankan pada keberagaman pengalaman perempuan berdasarkan ras, kelas sosial, orientasi seksual, dan juga budaya. Yang menjadi dasar penting dalam gelombang ini yakni konsep interseksional, yaitu gagasan bahwa identitas orang atau seorang individu itu dibentuk kalau misal dibentuk dari latar belakang yang berbeda, itu ya pasti menghadapi tantangan yang berbeda. Nah, dalam konteks sosial budaya, feminisme gelombang ketiga juga memanfaatkan media populer sebagai sarana ekspresi, seperti musik, film, dan seni visual untuk mendobrak citra feminim yang sempit. Nah, jadinya di gelombang ketiga itu sudah banyak pembentukan organisasi. Organisasi perempuan didirikan itu pertama seperti Komnas Perempuan dan Yayasan Puli, di mana kedua organisasi ini fokus pada advokasi hak-hak perempuan dan juga penanganan isu kekerasan. Lalu yang kedua adalah sastra perempuan. Ada banyak penulis, contohnya seperti Putu Wijaya, Seno Gumira Aji Dharma yang menulis tentang pengalaman perempuan dalam konteks sosial dan budaya, menggambarkan isu gender dengan cara yang mendalam. Nah, lanjutnya situ adalah gelombang keempat, di mana di sini tuh mulai berkembang di awal abad ke-21 atau tahun 2000-an awal hingga sekarang. Ditandai dengan penggunaan teknologi digital dan media sosial sebagai sarana utama aktivisme. Di mana gerakan ini itu menyoroti isu kekerasan seksual, pelecehan daring, sudah mulai ada eh, bahasa seperti body shaming dan sebagainya. Nah, platform digital itu memungkinkan perempuan dari berbagai latar belakang untuk saling berbagi pengalaman, membangun solidaritas lintas negara, dan menuntut keadilan sosial secara global. Yang terakhir, jadi kesimpulannya, keempat gelombang tersebut itu bukan tahapan yang terpisah secara kaku, melainkan proses yang berkelanjutan. Jadi fase-fase itu tuh berkelanjutan. Fase satu mempengaruhi fase kedua, mempengaruhi fase ketiga, dan seterusnya. Nah, di mana masing-masing gelombang itu memperkuat kesadaran sosial mengenai kesetaraan dan keadilan gender, tapi ya lebih dari gelombang satu berarti lebih sadar lagi, nanti di gelombang kedua lebih lagi, dan seterusnya. Kalau dari sisi sosiologisnya, feminisme itu berhasil mengubah struktur sosial dan memengaruhi kebijakan publik. Dari sisi psikologis, feminisme itu turut mengubah cara individu memahami dirinya dan orang lain dalam relasi sosial. Individu perempuan itu tidak hanya memahami dirinya sebagai pelaku domestik saja, tapi juga individu yang bisa mengakses ke ranah publik gitu. Dan juga perubahan dalam persepsi nilai dan norma gender menjadi bukti bahwa feminisme itu bukan hanya sekadar gerakan politik, melainkan proses panjang pembentukan kesadaran sosial yang memengaruhi seluruh dimensi kehidupan manusia, mulai dari psikologi setiap individu,
kelas sosial, dan lain sebagainya. Baik, sekian presentasi dari saya terkait gelombang feminisme dalam konteks sosial. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.